أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد Dumateng sagumin Bapak Bapak Ibu hadirin hadirat Masjid Al-Mustaqbilin rahimahumullah. Monggo wonten ing menika kita tansah puji syukur Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun paring kathah mapinten-pinten nikmat taufik hidayah sehingga kita wonten ing injing menika kasih keparingan nikmat umur panjang, nikmat kesehatan iman dan Islam sehingga kita saged hadir wonten ing injing menika sakala sekedhik menika menipun melaksanakan aktivitas sholat subuh berjamaah. Mungkin-mungkin niat panjenengan kami pada seorang amal soleh dan uji angsalipun itu saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Surah Al-Salam mugi berjaya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tuhan keluarga, sahabat dan mugi sedaya derajatipun dan mugi kita termasuk umatipun Kanjeng Nabi ingkang tentunipun kita terus sampun menjamin kiamat. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimahullah, saiki ingkang kula badhe sosaken laporan Bapak Ibu sedaya ing sarapan menika. Meskipun lebih sepindah ini sepindah. Ini katanya harus kenal nih Pak Ibu. Kenal untuk gambar ini Pak. Ya, sekedar namun seketik perkenalan. Terus asli pun kalau saking kebumen Pak. Kebumen itu bahasanya bahasa apa? Nek orang apa orang pekanan. Ini bahasa apa? Ini ngomong tentang kampung. Ini yang di bahasa Rampung Yogyakarta lebih bingung kalau kadang ini bahasanya tibane ao nek ngapak niku asedoyo akhiran bumi niku a kabeh. Nek iki sego nek kebumen segar nggih. Nek kados niku terus iki niku a. Lalu kadang bingung, jadi akhirnya ayo. Kadang masih pikir konek a keliru nek keliru a is lare bagian di sana mungkin campuran. Kadang di Jawa, kadang bahasa Indonesia, kadang ngomong, kadang bahasa Kebumen, menampil nih.
dan pena ini pun dia mencerna ini bahwa itu menjadi nanti nanti itu baru saja kita yakni menyongsong dengan kata lain barusan kita mendapati tahun baru Masehi 2025 Masehi. Nek ngene kita sih 1446 Hijriah. Nah, tentunya hal ini janganlah dijadikan sebuah perbedaan dalam artian wah, kuwi kudu taune wong Islam. Aku ora perlu tahu Masehi, ya. Ada yang masih seperti itu, kan. Sebenarnya sebaliknya, wah kita taune wong Islam, aku ora mau taune wong Islam nek tahu Masehi. Nah, kita alangkah baiknya itu dipakai semuanya. Bagi orang Muslim, tentunya kita nggak melupakan tahun hijriah kita. Jadi sasi nopo Pak Bu, nek tahun hijriah. Roger, sing saged jawab Bapak. Nek sing ibu-ibu, apalagi ibu itu orang ngerti tahun apa nih hijriah ini bulan Rajab. Nah, Rajab atau Roger yang itu Rajab, gitu. Rajab. Nah, tentunya dengan adanya perubahan pergantian tahun itu baik Masehi maupun Hijriah, mau tidak mau suka tidak suka, sesungguhnya usia kita yang sudah ditakdirkan oleh Allah bukan lantas dipanjangkan usia kita, tapi justru usia kita semakin dikurangi oleh Allah SWT. Umpamanya ini jenengan dibentakdirakan usia 7 bosok umpamanya ini. Nah, saat ini sampun usia 50. Dan di tahun berganti berjalan berarti saat ini dengan 50 sebulan pun dikurangi, kita mungkin. Nah, itu menandakan bahwa dengan pergantian tahun hendaknya kita jangan sampai ikut euforia yang tidak ada gunanya. Dalam artian bahwa kita memakai tahun Masehi dan juga Hijriah, tapi kita bisa memaknai keduanya. Dalam artian walaupun bukan tahun Masehi, hendaknya kita sentiasa berusaha, yakni dalam hati kita, dalam diri kita, bukan lantas ikut kesana kemana yang tidak tahu juntrungnya. Nah, ini anak-anak saya kan banyak yang jalan-jalan kemana-mana itu ya. Mungkin naik motor ini udah dipakai ibu, udah, nanti udah sepi. Coba kalau seandainya tekan gitu, kemudian panas, saya yakin jalan penuh sesak. Di berita memberitakan di tubuh sana bu, itu katanya ribuan manusia berkumpul jadi satu. Saya berdoa saja. Fungsi tujuannya bentuk kembang api, alasannya seperti itu. Dan apa kembang api itu harus pas tahun baru. Nah ini, jadi bagi kita seorang muslim bisa menjadikan perubahan tahun baru bukan atas ikut-ikut dengan mereka orang yang tidak tahu dasarnya mungkin. Tapi bagi seorang muslim, orang mungkin harus tahu apa toh itu pergantian tahun baru itu. Mestinya bagi kita dalam diri kita berusaha yakni memilih, menyaring kembali dan istilahnya muhasabah diri kita masing-masing. Dalam rangka bagaimana muhasabah kita, yakni sepanjang usia yang telah dianugerahkan Allah pada kita, diri kita teliti buka lagi lembaran usia kita yang dulu dibuka kembali. Apakah di tahun kemarin
mungkin waktu dulu ya masih banyak hal yang perlu kita benahi. Kemarin mungkin banyak kejelekan yang kita lakukan. Nah di tahun baru Masehi ini mari kita berusaha kejelekan itu kita kikis, kita hilangkan. Nah itu fungsinya kita berusaha memulai tahun baru dengan sebaik-baiknya. Sehingga bisa di kalangan kita tahun baru dengan Muslim ada yang mengajarkan, yakni ajakan pengajian dan pengawasan. Ada yang mungkin dikrul mobilis di masjid, ada yang mungkin mujahadah di masjid itu dalam rangka ia memantapkan dirinya untuk berusaha muhasabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni menghisab dirinya, menimbang-nimbang dirinya, memilah dan memilih atas semua usia yang telah diberikan Allah pada diri kita teliti kembali sudah sampai di manakah kita selaku muslim dan mukmin mengakui keimanan dan keislaman kita masing-masing. Manakala di tahun kemarin masih jelek, maka tahun ini mestinya kita menjadi lebih baik. Sehingga dikatakan dalam hadis di sana disebutkan makana yaumuhu khairan min amsihi wa huwa rabihun. Terus barang siapa seseorang yang hari ini lebih baik dibanding dengan hari kemarin, maka ia adalah sebagai orang yang untung. Nah ini tahu. Jadi hadis itu memacu kita, memberaturan buat kita agar hari kita pun berusaha kita hisab setiap hari. Apakah perbuatan kita, amal ibadah kita juga baik dan sesuai dengan tuntunan yang ditentukan Rasulullah. Sehingga mungkin hari ini kita sudah bisa jamaah subuh, ya setelah subuh di masjid ini dengan jamaah. Mestinya enggak cuma subuhnya toh, ya. Saya nggak tahu kalau yang lain jamaah tidak seperti ini lah. Karena ini cuma jadi minggu ceria yang itu ada sedikit snack maupun makanan. Saya nggak tahu kalau setiap hari seperti apa masjid ini, dan jamaah subuhnya. Ini kelihatan banyak ibu dan terlemah itu Pak. Bapaknya lumayan 2 shot. Nah hari biasa seperti apa? Nah itu bagian dari kita. Ketika subuh ini sudah bagus, mestinya hari itu kita pertahankan. Dalam artian jangan cuma minggu ngantok subuhan, nanti Seninnya sampai seminggu yang akan datang bersubuhan lagi. Yang namanya tidak ada perubahan, tidak ada peningkatan. Nah, itu jadi kita berusaha menjadi orang yang untung, baik untung di dunia maupun di akhirat. Nah, tentunya bagi orang muslim, untungnya adalah untung di akhirat yang itu adalah kehidupan yang bagi kita untuk selamanya. Jadi, mari kita bersama-sama yang mengoreksi diri kita masing-masing. Kita yang tahu atas diri kita masing-masing. Enggak usah mengoreksi wong liya itu lihat aku. Nah, wong liya terserah mereka, orang lain. Bagi diri kita koreksi, kita kembalikan pada pribadi kita masing-masing. Nah, masih wong liya oke saya, oke kelihatan saya begitu. Ibarat ini ya, sebuah ibarat mengatakan bahwa gajah di pelupuk mata tak tampak, tapi gajah di sebelah belakang kelihatan tampak. Itu adalah ciri-ciri orang yang hanya sekedar mengoreksi keburukan kejelekan orang lain, tapi ia tidak bisa memandang, tidak bisa menghisab dia sendiri atas kebaikannya. Nah ini Pak Bu. Nah nih, kebanyakan kita seperti itu. Nah wong liya wah Pak ayo ini wah gini deh sampai Z.
Ya, nah si ibu ini seperti ini wah, saya aneh kata apa? Ini apa? Jadi ada tahu di koreksi. Nah ini baru. Nah itu eh, merupakan sebuah tuntunan buat kita bahwa ketika kita masih diberikan semangat Allah, berusaha kita menjadi lebih baik. Jadi katakan hari ini harus lebih baik pada hari lainnya. Ini kan bagi orang yang beruntung pada Allah Taala. Kemudian hadis itu katakan, "Faman kana yaumuhu mislu amsin wa huwa maghfur." Dan siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia tergolong sebagai orang yang rugi. Nah ini Bapak, jenengan sholat subuh saat ini bisa berjamaah, udah bagus. Tapi ketika jamaah subuhnya masih sama seperti ini, menurut hadis tadi, itu masih rugi. Saya datang lebih awal menjalankan sunat yang lain, ya, membaca istighfar takarrub itu baru meningkat. Nah ini Bapak, datang subuh ya jamaah dan bagus, alhamdulillah. Ya, tapi kalau ingin meningkat, tidak hanya cuma datang subuh jamaah, tapi sebelum subuh pun sudah disiapkan, bisa ke masjid, bisa tahiyatul masjid, bisa qobliyah subuh itu lebih baik. Kenapa betul? Iya, itu namanya baru meningkat. Nek baru subuh bisa datang bisa jamaah, itu masih sama termasuk yang rugi. Nanti makanya masih dikasih kesempatan kesehatan, masih bisa ke masjid, datang ke masjid. Ini kok perbuatan rugi, berarti dia masuk perbuatannya rugi. Nah ini lebih celakanya lagi adalah ini, kita sebagai muslim dan mukmin, ya, setiap ada panggilan sholat mestinya kita bersegera datang menurut panggilan itu. Nah ini tidak hanya subuh jamaah, usahakan 5 waktu sehari semalam kita berjamaah. Nah ini tentunya itu bagian dari diri kita untuk memperbaiki yang kemarin mungkin saya masih belum bisa menjaga 5 waktu kita dengan baik, maka di tahun ini kita jaga jangan sampai ada yang luang, ada yang bolong, kemudian mungkin tahun kemarin ada yang belum bisa jamaah 5 waktu, usahakan tahun ini bisa berjamaah 5 waktu. Itu namanya meningkat. Dari tahun kemarin di tahun ini bisa meningkat, termasuk sebagai orang yang untung. Nah, kemudian dikatakan wa man kana yaumuhu syarrun wa huwa mal'unun. Barang siapa yang hari ini lebih jelek atau lebih buruk dengan hari kemarin, maka ia terus sebagai orang yang dibenci dan dilaknat oleh Allah Subhanahu. Nah ini Bapak, itu hadis yang sudah populer di telinga kita. Kalau kita cermati dengan baik, tentunya kita tidak akan melupakannya. Perubahan tahun baru seperti sekarang ini kita sikapi dengan bagi seorang muslimnya biasa saja, tidak perlu ikut ke sana kemari, kemudian ikut berpesta bola, bereuphoria yang tidak ada tujuannya. Itu mestinya kita semakin yakni bisa datang ke masjid, kemudian syukur bisa mengadakan mujahadah bersama atau mungkin zikir bersama, yakni untuk mengingatkan diri kita bahwa sesungguhnya usia kita semakin dikurangi Allah, dan itu semakin tentunya tidak semakin kuat, tapi juga tubuh kita semakin bertambah usia mesti semakin lemah. Dan itu harus kita sadari, mau nggak mau tidak mungkin usia 50 dengan usia 20 tahun mesti kuatannya beda. Mesti kuat yang usia 20 tahun.
tahun, 50 semakin dikurangi tenaga kita, keuangan kita. Nah, begitu juga ibu-ibu mestinya harus kita sadari, ibu usia 50 bahkan bisa 60 mestinya bagi seorang ibu ini semakin lebih dewasa, lebih bisa memaknai kehidupannya, yakni bahwa kadang di sekitar masyarakat kita masih, ya saya jumpa ini ya, ibu-ibu sudah punya momongan nggak cuma 1, 2, bahkan 5 ya, yang usia mungkin sudah di atas 50 tahun, ini pakainya masih pakai pakaian ABG, ya, pakai percokol bersama kesini di Bandung. Ini kan sebuah hal yang prihatin buat diri kita. Ngakunya aku sinom, nah betul dengan sinom, tapi maksudnya sinom di situ bukan untuk menunjuk pakaiannya, ya. Ngaku sinom pakaiannya itu bagi ibu, ya bapak saya kan tidak seperti itu. Ini ibu sudah usia sepuh, bahkan mungkin sudah punya cucu, ya, seharusnya semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin bagus, semakin baik, ini malah semakin berubah. Nah ini maksudnya kita diberi usia berpanjang itu bisa berani sebagainya, semakin kenal semakin tahu diri kita. Oh iya, umurku saya wis 9 tahun, mestinya pakaian saya semakin baik, menutup aurat, kemudian berhijab dan lain sebagainya. Itu namanya ia sadar diri atas usianya, tidak lantas merajalela anak usianya, mampunya sekuat sehat, ini pakaiannya ya Allah, astagfirullah ini Pak Bu. Tentunya yang sedikit ini mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Sisa usia yang masih ada dan diri kita berguna dengan sebaik-baiknya. Jadilah orang-orang yang selalu untung di depan Allah, yakni ia sentiasa berusaha meningkatkan amal ibadahnya setiap hari, bahkan setiap minggu, setiap bulan, dan setiap tahun. Ia sentiasa koreksi kembali, ia lihat kembali. Nah, mudah-mudahan dari sedikit ini bisa menjadi pengalaman kita yang tentunya di tahun baru Masehi ini 2025 ini, ya, semua amal ibadah kita semakin meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang jelek tinggalkan, yang baik tentunya kita pertahankan, dulu teman kita tinggalkan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada doanya. Akhir kalam, kita berdoa. Wassalamualaikum